oleh sampah-sampah hidup ini. Lagi sekali baca kalian Filipi 4 ayat 8. Apa yang Tuhan suruh kita pikirkan? Hanya yang manis, hanya yang sedap didengar, hanya yang patut dipuji, hanya yang baik, hanya yang benar. Pikirkan itu semua. Buang semua pikiran kacau, buang semua pikiran jahat, buang. Itu semua racun dalam diri kita. Pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan-pimpinan dalam departemen apa saja, kepala-kepala sekolah, ayo kita pikirkan yang baik. Supaya kalau kita menghadapi anak buah kita hari ini, tidak ada kata-kata yang jahat yang keluar. Karena pikiran kita bersih. Maka kalau pikiran kita bersih, jiwa kita pasti sehat. Yang kedua, unsur kedua dalam jiwa adalah perasaan. Maaf, biasanya perempuan-perempuan yang sering diganggu perasaannya. Curiga, cemburu, khawatir, takut. Rock-rockers yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu, apa yang kita pikirkan? Ya apa yang kita rasakan hari ini? Bagaimana perasaan kita? Di dalam Amsal 4 ayat 23 ada firman berkata, jagalah hatimu lebih daripada segala apapun yang patut dijaga, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Rock-rockers zaman dulu sebelum ada senjata yang hebat-hebat ini, antar negara, antar kerajaan kalau berperang, mereka selalu mencari sumber air negara itu. Kenapa? Sumber air di sebuah negara pada zaman itu harus dijaga dengan ekstra ketat. Sebab musuh tahu, untuk mengalahkan sebuah negara tanpa perang, racuni sumber airnya, maka nanti seluruh negeri itu mati. Sehingga gak perlu perang. Nah, Amsal 4:23 itu sama dengan hal itu. Jagalah hatimu lebih daripada segala yang harus dijaga. Hebat bukan? Mengapa? Karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Seringkali perasaan kita biarkan diracuni oleh iblis. Kita mendengar sesuatu belum jelas, tapi kita terima. Hati kita kotor. Kita melihat sesuatu yang gak jelas juga, kita terima apa yang kita lihat. Hati kita kotor. Maka itu hari ini sebelum kita mulai dengan apapun tanggung jawab aktivitas kita, periksa perasaan kita. Adakah yang kotor-kotor itu? Dendam, amarah, iri hati, tamak, takut, khawatir. Rock-rockers itu semua menjadi sampah dalam hidup kita. Dan membuat kita gak bisa konsentrasi dalam hidup ini. Akhirnya tugas-tugas yang hari ini harus selesai tidak selesai. Karena perasaan kita gelisah. Jiwa kita kacau. Jadi tidak salah kalau Yohanes menuliskan surat yang ketiga ini, 3 Yohanes ayat yang kedua. Semoga kamu baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yang ketiga, unsur ketiga dalam jiwa kita adalah kemauan. Yesaya pasal 14 menceritakan mengapa malaikat yang hebat, pemimpin pujian di kerajaan surga itu harus jatuh. Karena di Yesaya 14 dituliskan, karena punya keinginan, punya kemauan yang salah dalam hidup ini. Rock-rockers, mari kita periksa apa kemauan kita hari ini. Kemauan kita belanja apa? Kemauan kita untuk kemana? Kemauan kita untuk siapa? Itu penting kita jaga. Nah, kalau kita dalam hidup rock-rockers bisa menjaga 3 unsur utama dalam jiwa kita ini. Saya ulang lagi, pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Kita tidak izinkan sampah-sampah dunia masuk dalam hidup kita. Rock-rockers, percayalah, kita akan sehat, betul-betul sehat. Tidak perlu obat, tidak perlu. Saya ingin bagikan pengalaman ini. Mengapa orang yang kena gagal ginjal itu kebanyakan perempuan? Bahaya sekali. Oh, ngeri sekali kalau orang yang kena gagal ginjal itu bahaya sekali. Nggak ada obatnya. Apalagi harus cuci darah. Biayanya mahal sekali, ngeri sekali. Kiranya rock-rockers, tidak ada seorang pun di antara kita yang sakit, termasuk kena gagal ginjal, itu bahaya sekali. Begini caranya untuk kita menyehatkan ginjal kita. Darah kita itu perlu air. Setiap hari karena itu cairan. Nah, mengapa perempuan yang sering kali kena gagal ginjal? Karena secara logika betul, perempuan itu takut banyak minum. Karena supaya tidak sering kencing. Memang lebih mudah laki-laki daripada perempuan. Maaf kalau saya katakan ini. Nah, karena perempuan itu takut kencing, maka mereka ngurangi minum. Nah, kalau kurang minum, darah itu mengental.
Ginjal itu seperti karburator kalau kita ngerti motor, tempat penyaringan. Semua sampah dan racun itu harus lewat ginjal dulu, karena di situ dicuci. Maka itu kenapa ada batu ginjal, karena terlalu banyak sampah yang kurang cairan sehingga jadi pengendapan. Nah, waktu darah itu keluar dari ginjal, itu darah bersih. Lalu masuk ke paru-paru, baru diisi oksigen di situ. Nah, kalau kita kurang minum, darah kita itu kental. Nah, secara medis, orang yang kurang minum, itu gejala pertama adalah sering nguap dan suka pusing. Kenapa orang yang kurang minum jadi suka pusing? Karena oksigen itu kurang pemasoknya ke otak. Otak kita ini perlu oksigen. Maka itu kenapa kalau ada orang yang tenggelam, atau ada orang yang baru meninggal misalnya, lalu dipompa jantungnya, ditekan, supaya darah itu masuk kembali ke otak dan oksigennya masuk. Nah, orang yang kurang oksigen karena kurang minum, itu jadi pusing. Nah, logika kita kalau sudah pusing, maaf, Panadol, Decolgen, itu nomor 1 dimakan. Padahal Decolgen dan Panadol itu zat kimia yang paling merusak ginjal. Bayangkan, ginjal sudah kurang air karena kurang minum, lalu dihantam lagi dengan obat-obat yang namanya painkiller itu, maka ginjal dirusak 2 kali dalam saat yang sama. Saya paling marah kalau melihat orang terlalu muda mengkonsumsi Panadol atau Decolgen dan sejenisnya. Jangan begitu pusing, memang enak. Begitu makan obat itu, langsung selesai. Tapi efeknya ke ginjal itu bahaya sekali. Saya anjurkan, bagi yang sering pusing mulai hari ini, minumlah air secukupnya. Minimal sehari itu 8 gelas, karena 2 liter. Nah, setelah minum, rebahkan tubuh, istirahat. 10 menit lah, asal tenang betul-betul. Nanti kita nggak pusing lagi. Sehingga ginjal kita tetap sehat. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita menjaga ginjal kita. Kopi, teh, itu sangat tidak baik sebelum kita minum air. Jangan minum barang itu dulu. Karena ada zat-zat yang lain di dalam kopi dan teh itu. Jadi air dulu. Maka itu orang yang kebiasaan begitu bangun pagi nggak minum air tapi kopi, dia akan gampang sekali kena sakit. Entah lambungnya, entah ginjalnya, entah tekanan darah tingginya. Nah, kalau orang sudah terganggu tekanan darahnya, pasti ginjalnya rusak. Maka itu kita harus jaga dalam hal ini. Jadi kerinduan Tuhan atas kita, Rock Lovers, jiwa kita baik-baik saja. Jaga hati kita lebih daripada apapun juga yang patut dijaga. Bayangkan, kalau firman hari ini, embun pagi hari ini, kita simpan dalam hidup kita. Kita jaga hidup kita sedemikian rupa. Kita jadi orang yang paling berbahagia di dunia. Kita nggak punya musuh. Kita berdamai dengan semua orang. Orang boleh memfitnah kita, orang boleh memojokkan kita, boleh merugikan kita. Kita tetap mengampuni. Sehingga kita bisa menyapa semua orang dengan sapaan saudaraku yang kekasih. Kita nggak punya musuh dalam hidup ini. Betapa nikmatnya hidup yang nggak punya musuh. Betapa indahnya hidup yang tidak punya musuh. Beban itu tidak ada lagi. Semua kita bisa atasi dengan senyum. Menghadapi anak buah, menghadapi tetangga, menghadapi saudara, menghadapi teman, menghadapi siapa saja. Kita cuma senyum. Karena apa? Kita tahu, aku mau menjaga hatiku. Aku nggak ingin jiwaku dirusak. Aku nggak ingin jiwaku kacau. Aku nggak ingin pikiranku kacau. Aku nggak ingin hatiku, perasaanku, kemauanku. Ayo kita periksa semuanya. Kalau itu jadi bagian kita, Rock Lovers, hari ini dan seterusnya, kita adalah orang yang paling bahagia. Kita adalah orang yang paling sehat di dunia ini. Kita orang yang paling berdamai dengan semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dia gembala yang baik atas kehidupan kita. Roh Kudus memimpin kita. Damai sejahtera surgawi jadi bagian kita sepanjang hidup kita. Papua akan aman dengan kondisi ini. Tuhan Yesus memberkati.